Di kasus ini, saya, Bu Dani sebagai coach dan Bu Apriliana sebagai coach. Di sini Bu Dani merasa sedih setelah dipanggil oleh kepala sekolah. Hal ini dikarenakan saat Bu Dani disupervisi oleh guru seniornya, dia mendapat teguran karena supervisor tidak setuju dengan cara Bu Dani dalam mengajar. Dan hal itu diadukan oleh kepala sekolah. Bu Dani lalu curhat dengan teman sejawatnya, yaitu Ibu Apriliana. Selamat siang, Bu Apri. Bolehkah saya meminta waktunya? Oh iya, Bu Dani. Ada apa ya, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh senior saya sebagai supervisor, Bu. Iya, baik, Bu Dani. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi, Bu? Begini, Bu, saya kan tadi baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang Iya. menerima laporan dari teman senior saya sebagai supervisor yang melakukan supervisi pada saat saya mengajar. Nah, supervisor yang melakukan supervisi tampaknya keberatan, Bu, ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Lalu saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika diingatkan, saya itu menyampaikan, Bu, sebenarnya bahwa apa yang saya ajarkan itu tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi teman saya tuh tampaknya tersinggung, Bu, dan memberikan laporan ini tentang kepada kepala sekolah. Oh, jadi begitu. Kira-kira ini menurut Bu Dani, apa ada hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Saya tuh sudah terbiasa, Bu, jadi sepertinya nggak ada hambatan deh, Bu. Sepertinya sudah terbiasa mengajar dengan cara yaitu tanpa menggunakan buku tes, karena materi-materi yang sudah saya ajarkan tuh saya sudah kuasai semuanya, Bu. Oh, baik. Lalu menurut Bu Dani sendiri, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya lebih bebas sih, Bu. Saya lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, menurut saya, Bu. Oh iya. Jadi kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Dani biasanya menggunakan sumber belajar apa selain buku teks itu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video pembelajaran di YouTube atau artikel-artikel yang ada di internet. Iya, memang sekarang zamannya sudah maju ya, Bu, menggunakan internet. Iya, Menurut Bu iya, Bu. Dani sendiri, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid saat pembelajaran? Hmm, kalau saya pikir sih, penggunaan buku teks itu sebenarnya tidak menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya, ya. Saya setuju dengan pendapat Bu Dani. Semua memang bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu Dani, baik itu dari internet maupun dari buku. Semakin banyak yang digunakan, semakin baik. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Pertama-tama saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa supervisor saya. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu, Bu, langsung dengan supervisor saya supaya masalah ini sih ya bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Oh ya baik. Menurut Ibu apa yang akan Ibu sampaikan kepada supervisor Ibu nanti?
Mungkin begini ya Bu ya, dengan suasana yang sedikit santai tapi serius dan kata-kata yang meyakinkan, saya akan mencoba untuk mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, juga menggunakan buku teks. Tapi saya juga menggunakan internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Oh, bagus sekali rencana Bu Dani. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Bu Dani ini? Saya mempunyai komitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pokoknya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Ya, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Dani. Semangat ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Apri atas waktunya untuk bisa sharing. Jadi lega ini Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua tuh bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Ya, amin, amin. Matur suwun Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Dani. Sekarang mengisi refleksi diri jenengan dulu ya Bu, 10 menit. Jenengan jawab ya Bu, apa Ya. yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, yang saya rasakan pada awalnya memang masih ada perasaan takut dan ragu, di mana takut dan ragu ini takutnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ragunya apakah saya juga bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach yang menjurus ke sebenarnya menuju ke penyelesaian masalah saya, dan itu dilakukan dengan santai, jadi saya merasa lega Bu. Terlebih masalah ini bisa saya selesaikan dengan baik, dan di situ ada motivasi Bu, motivasi dari coach untuk saya supaya saya itu lebih berani untuk menyelesaikan dan menghadapi masalah tersebut. Seperti itu Bu. Iya, terima kasih Bu Dani. Ya, sama-sama. Gantian saya ya Bu. Iya. Saya mulai ya Bu. Oke. Di kasus ini saya Bu April sebagai coaching dan Bu Dani sebagai coach. Di sini
Bu April merasa bingung dengan masalah muridnya yang sering tidak masuk. Namanya Laila, karena dia di rumahnya disuruh menjaga adiknya yang sedang sakit oleh orang tua murid tersebut. Bu April sudah pernah melakukan home visit, tetapi belum menemukan solusi mengenai masalah siswa tersebut. Halo Ibu Apri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, Bu Dani sedang sibuk tidak? Ya, tidak Bu, memang ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, ini saya bisa minta waktunya sebentar Bu. Ada yang mau saya ceritakan dengan Bu Dani tentang masalah murid saya. Oh, bisa sekali Bu. Ada masalah apa ya Bu Apri hari ini? Saya ingin curhat dengan Bu Dani untuk mendapatkan solusi tentang masalah yang saya hadapi, Bu. Oh iya Bu, semoga pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik ya Bu ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi. Amin. Begini Bu, saya itu masih kepikiran dengan satu siswa saya, namanya Laila. Sebenarnya anaknya Pak pinter Bu, tapi akhir-akhir ini dia sering tidak masuk sekolah. Apakah Ibu sudah mencari informasi mengapa siswa Ibu kok sering tidak masuk sekolah Bu? Iya, jadi begini Bu, Laila itu kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang sedang sakit Bu oleh orang tuanya. Jadi dia sering tidak masuk sekolah Bu dengan alasan itu. Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai masalah ini? Sebenarnya saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya. Saya sudah melihat keadaan di rumahnya seperti apa beberapa waktu yang lalu ya Bu. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah Bu, karena adiknya sedang sakit dan kedua orang tuanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Bu. Oh, seperti itu ya. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan mencoba menemui orang tuanya kembali Bu untuk melakukan home visit kembali untuk bertemu dengan orang tuanya. Kemudian saya mau mencoba untuk bernegosiasi tentang masalah ini Bu. Saya akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa siswa tersebut harus masuk sekolah. Apalagi dia kan sudah kelas 9 Bu, mengingat banyaknya materi yang harus dia pelajari di sekolah. Lalu bagaimana mengenai tugas siapa tadi? Laila ya? Bagaimana Bu, dengan tugas Laila untuk merawat adiknya Bu? Ya saya nanti akan mencoba berbicara dengan orang tuanya mengenai masalah ini ya Bu, agar dicarikan solusi bagaimana siswa tersebut bisa masuk sekolah, mengikuti pembelajaran. Mungkin pada saat ia harus berangkat ke sekolah bisa dicarikan saudaranya atau orang lain yang bisa menunggu adiknya sementara waktu. Kemudian saat pembelajaran sudah berakhir, dia bisa pulang dan membantu orang tuanya untuk merawat adiknya yang sedang sakit, Bu. Ya, tapi gimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan dengan orang tuanya? Ya nanti pertama saya akan mengatur jadwal dulu untuk menemui orang tuanya untuk membicarakan masalah dan solusi tentang masalah tadi ya Bu ya, karena Laila yang sering tidak masuk sekolah. Ini saya yakin dengan kerjasama dari semua pihak masalah ini akan dapat solusi yang terbaik. Selain itu saya juga akan memberi materi-materi pembelajaran yang tertinggal kemarin ketika Laila sering tidak masuk sekolah Bu. Jadi materi-materi itu nanti bisa dia pelajari di rumah untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran kemarin. Ya.
Lalu siapa yang akan bisa Ibu itu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu? Pertama-tama nanti yang akan saya ajak ngobrol Ibu Kepala Sekolah dulu, Bu. Saya akan menceritakan tentang permasalahan murid saya yang itu tadi Laila sering tidak masuk sekolah karena harus menjaga adiknya yang sakit. Kemudian saya juga akan mengajak anak-anak kelas 9A yang mereka adalah teman-teman di kelasnya, mereka adalah sahabat-sahabatnya Laila. Mungkin dengan mengajak kerja sama anak-anak ini nanti akan memberikan semangat untuk Laila agar mau berangkat sekolah lagi. Kemudian tadi Bu, saya bekerja sama dengan orang tuanya agar anak tersebut bisa tetap masuk sekolah maupun tetap bisa membantu merawat adiknya yang sakit. Seperti itu. Ya, sepertinya Bu Apri sudah menemukan ya solusi supaya siswa Ibu itu tidak ketinggalan pelajaran dengan teman-temannya. Iya Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya ya Bu Dani. Iya. Sekarang saya merasa lega Bu, bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan dalam menyelesaikan masalah ini. Ya Bu Apri memang hebat. Bu Apri pasti bisa kok. Semangat ya Bu Apri. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dani. Ya, sama-sama. Sekarang Bu Apri mengisi umpan baliknya. Refleksi. Ya, Bu. 10 menit.
Udah Bu Dani. Mikrofonnya jenengan masih mati. Ya, Bu. Baik. Apa yang Bu April rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan saat di coaching itu macam-macam ya Bu ya. Tegang, kemudian ada rasa takut dan lega. Yang pertama tegang itu karena saya gimana ya? Tegang karena mungkin saya merasa ini kalau masalah saya itu apa bisa mendapatkan solusi dari proses coaching ini atau apa tidak. Kemudian rasa takut itu saya takutnya dalam proses coaching ini tidak akan mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah yang saya hadapi. Kemudian setelah melaksanakan proses coaching ini, saya merasa lega ternyata dengan adanya proses coaching ini, saya bisa mendapatkan solusi yang menurut saya tepat untuk masalah yang sedang saya hadapi dengan siswa saya tadi, Bu. Ya. Oke, Bu. Sudah. Ya, makasih Bu Dani. Ya, sama-sama. Lega ya?